Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali. Kita bisa menyajikan kembali materi-materi pembelajaran, khususnya di pembelajaran agama yang sementara ini masih Pak Guru ampuh. Pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin menyajikan pembelajaran yang berkaitan dengan mata pelajaran akidah akhlak. Di mata pelajaran ini masih ada beberapa materi yang tentunya masih belum kita selesaikan, dan akan demi sedikit Pak Guru sampaikan supaya pada semester ini pembelajaran akidah akhlak bisa tuntas tersampaikan sehingga kalian semua tidak tertinggal, khususnya pelajaran akidah akhlak di kelas 7 MTS. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Pak Guru ingin menjelaskan materi terkait dengan penyakit hati, yakni akhlak tercela. Pada kesempatan ini kita sedang dihebohkan dengan suatu wabah penyakit yang itu menjangkit pada diri manusia, sehingga siapa yang tertular oleh penyakit itu maka secara otomatis dirinya terancam kesehatannya, bahkan hingga terancam nyawanya, yakni yang kita kenal dengan virus corona ini. Tetapi dalam diri kita juga ada yang harus kita hindari, yakni adalah penyakit hati. Ia boleh menjangkit siapa saja. Kalau dia sudah terjangkit penyakit hati, maka itu semua akan meruntuhkan tatanan sosial, bahkan meruntuhkan amal ibadah kita yang seharusnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan sharing bersama, belajar bersama terkait dengan materi riya. Apa itu riya? Ya, tentunya ini adalah bagian dari penyakit hati. Mungkin COVID-19 virus ini dia bisa mati dengan kita selalu menjaga kesehatan diri, kita selalu cuci tangan, bepergian memakai masker, dan kita selalu jaga kesehatan kita dengan antisipasi berbagai hal. Mungkin virus ini bisa mati dengan sendirinya, tetapi virus penyakit riya ini dia tidak akan mati dengan cairan-cairan tertentu, karena ini adalah penyakit hati. Dia akan punah manakala hati kita diobati dengan ilmu, iman, dan akhlak yang mulia. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan belajar tentang riya. Apa itu riya? Kita pahami bersama. Riya secara bahasa adalah memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, ini perlu kita perhatikan. Riya adalah memamerkan sesuatu kepada orang lain, baik barang atau perbuatan. Memperlihatkan sesuatu kebaikan kepada orang lain, baik itu berupa kita memberi barang atau dengan perbuatan, dengan maksud agar orang lain memuji kita. Nah, ini bedanya tipis sekali antara orang baik dan orang riya. Semuanya mungkin secara kasat mata terlihat baik, tetapi lagi-lagi tergantung niat di dalam hatinya. Kalau dia niatnya ingin mendapatkan pujian, maka inilah dia sedang terjangkit penyakit yang harus diberantas. Riya ini sama halnya dengan sum'ah. Jadi sum'ah itu ingin orang lain mendengar, ingin orang lain tahu kalau kita berbuat kebaikan. Jadi sum'ah sama seperti halnya riya, berbuat kebaikan agar didengar orang lain dan memujinya. Pada dasarnya orang akan merasa bahagia, hati seseorang akan merasa tenang, merasa tentram manakala dirinya bisa membantu orang lain.
karena itu adalah bagian dari akhlak yang terpuji. Kita lihat dalil yang melarang kita semua untuk berbuat riya. Ya, kita lihat. Yang pertama adalah dari Al-Quran. Di sini surah Al-Maun ayat 4-6 kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celakalah orang-orang yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka adalah orang yang lalai dengan salatnya. Alladzina hum yura'un. Di antara mereka adalah orang-orang yang berbuat riya. Ini salah satu contoh dalil larangan orang berbuat riya. Ya, di sini dicontohkan dari surah Al-Maun ini, ya, perumpamaannya adalah dalam bentuk ibadah. Ya, orang ketika ibadahnya didasari atas dasar ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan kepada orang lain, maka tidak akan mendapatkan nilai ibadah dalam bentuk penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga ini yang perlu kita semua sadari dan perlu kita semua antisipasi. Jangan sampai segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan atas dasar hanya ingin mendapatkan sanjungan dari orang, ingin mendapatkan pujian dari orang, tanpa memperhatikan ingin mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hal-hal seperti ini ya, itu harus kita hindari. Mendapatkan pujian dari orang lain itu jangan dijadikan sebagai tolak ukur kita, keberhasilan kita ketika kita memberikan sumbangan kepada orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain. Tapi tolak ukur kita adalah kita melakukan segala sesuatu kebaikan itu untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dalil dari hadis, di antaranya Rasulullah pernah bersabda, la yaqbalullahu azza wa jalla amalan fihi mithqala dzarratin min riya'in. Allah tidak akan menerima suatu amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hamba manakala dimotivasi dengan perbuatan riya, meskipun sebesar biji sawi. Artinya apa? Segala sesuatu yang dilakukan kalau dimotivasi, didasari ingin mendapatkan sanjungan, mendapatkan pujian dari orang lain, hati-hati. Apa yang kita lakukan itu boleh jadi tidak berdampak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak sekalian, singkat saja dari penjelasan ini nanti kalian bisa merangkumnya atau kalian bisa komparasikan, cari referensi lain, melihat di buku untuk bisa memahami lebih dalam apa itu riya. Masih banyak sekali dalil hadis dan beberapa buku-buku yang berbicara tentang penyakit hati ini. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena ini semua berkaitan dengan motivasi kita, dorongan kita, hati kita untuk berbuat segala sesuatu yang itu merupakan prinsip dalam kehidupan. Ketika kita melakukan suatu hal tidak didasari untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka apa yang kita lakukan tidak mendapatkan dampak apa-apa. Ya. Inna fi jasadi ibni Adam mudghah, idza salahat salaha al-jasad wa idza fasadat fasada al-jasad, ala wahyal qalb. Ya. Dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Ketika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh manusia akan baik. Apa itu? Ala wahyal qalb, yaitu adalah hati. Ketika hati seseorang baik, maka semua perbuatannya, semua perilakunya akan baik. Tetapi ketika hati seseorang buruk, maka akan berdampak pada perbuatan dan sikapnya menjadi buruk pula. Oleh karena itu, penyakit hati ini yang namanya riya ini harus kita hindari, karena itu akan membuat keruh dalam diri kita. Mari sama-sama kita saling menasihati, saling memberikan motivasi untuk menghindari perbuatan riya ini. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pertanyaan dari Pak Guru, soal dari Pak Guru untuk nanti kalian bisa diskusikan atau kalian kerjakan dengan boleh kalian mencari referensi yang lain untuk memperkuat argumentasi kalian. Pertanyaan yang pertama adalah
apa yang kalian ketahui tentang ria? Ya, silahkan kalian jelaskan dengan penjelasan tadi yang sudah Pak Guru sampaikan, atau kalian bisa menambahnya dengan referensi lain. Ya. Pertanyaan kedua, apa saja yang mendorong, faktor apa saja yang mendorong seseorang untuk berbuat ria? Ya. Faktor-faktor apa saja yang kemudian orang itu termotivasi untuk berbuat ria? Pertanyaan ketiga, coba berikan contoh perbuatan yang dimotivasi oleh sikap ria itu. Ya. Pertanyaan keempat, apa dampak yang diakibatkan ketika seseorang melakukan sesuatu didorong oleh dorongan hati, yakni perbuatan ria. Ya. Dampak yang diakibatkan dari orang melakukan sesuatu atas dasar ria. Ya. Dan yang terakhir adalah langkah apa saja yang perlu kita lakukan untuk menghindarkan diri dari penyakit ria ini. Ya, itu saja pertanyaannya supaya kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Silahkan kalian lihat kembali video ini. Kalian boleh menambahkannya dengan melihat buku mata pelajaran akidah akhlak ataupun buku-buku yang lain untuk lebih meluaskan penjelasan kalian dalam mengerjakan tugas ini. Mungkin itu saja dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.